Halo, saya mau membaca bukunya Bu Mary Riana yang berjudul A Gift from a Friend. Di halaman 76 sampai 79. Di sini saya bersyukur karena saya dimotivasi Dare to Dream Big oleh Bu Mary Riana. Dare to Dream Big. Halo Bu Mary, izin ya untuk membacakan buku yang sangat bagus ini. Tekad untuk berhasil. Ada suatu pengalaman penting lainnya yang mendorong saya untuk menjadi seorang pengusaha. Pada tahun ketiga di NTU, National Nanyang Technology University, itu untuk pertama kalinya saya menyadari bahwa minat saya bukanlah untuk menjadi seorang insinyur biasa saja sesuai dengan kurikulum pelajaran yang mengharuskan saya untuk melakukan kuliah kerja nyata selama 6 bulan. Saya pun magang di sebuah perusahaan elektronik internasional. Ini pekerjaan resmi saya yang pertama dan yang terakhir. Awalnya saya sangat gembira karena saya bisa mulai kerja rutin sebagai seorang karyawan. Tetapi harus saya akui, ini bukanlah seperti yang saya bayangkan. Saya melihat supervisor saya, seorang karyawan yang baik, yang telah bekerja untuk perusahaan ini selama 10 tahun. Walaupun begitu, situasinya tidak berubah banyak sejak ia bergabung dengan perusahaan ini. Dia masih duduk di meja yang sama ketika pertama kali masuk bekerja, peran dan tanggung jawabnya masih sama, dan gajinya pun tidak meningkat banyak. Saya melihat atasan supervisor saya, yaitu si manajer, dia telah bekerja perusahaan tersebut selama kurang lebih 20 tahun, dan ironisnya kondisinya juga tidak berubah. Jangankan mendapat bonus atau naik pangkat, tidak di PHK saja sudah beruntung katanya. Hal ini membuat saya berpikir, apakah saya mau bekerja sebagai karyawan dengan situasi masa depan yang tidak jelas? Lalu saya pun menghitung-hitungan sederhana. Saya tahu bahwa sebagai seorang sarjana elektro yang baru lulus, bahkan dengan hasil ujian yang sangat baik pun, saya mungkin hanya digaji 2.500 Singapura dolar. Setiap bulannya dikurangi 20% kontribusi ke CFP, tabungan wajib di Singapura, sisanya 2.000. Dikurangi 1.000 Singapura dolar untuk biaya hidup, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, rekening handphone, dan lain-lain. Yang tersisa hanya 1.000. Saya berniat mengirimkan sedikitnya 500 Singapura dolar untuk orang tua saya. Jadi uang saya akan tersisa 500 Singapura dolar setiap bulannya. Jika saya menggunakan uang 500 Singapura dolar tersebut setiap bulannya untuk membayar pinjaman saya menghitung bahwa saya baru dapat melunasi utang saya sekitar 40.000 Singapura dolar ditambah 4% bunga per tahun dalam waktu 10 tahun. Ketika itu saya sudah berusia 32 tahun. Tidak punya tabungan sama sekali, tidak memiliki mobil, tidak memiliki rumah, tidak mempunyai apa-apa. Jadi ketika itu saya sadar bahwa saya tidak akan pernah dapat mencapai tujuan saya untuk menjadi sukses ketika masih muda. Saya memilih jalan bekerja rutin sebagai karyawan biasa. Itu pilihannya. Di hadapan saya ada dua pilihan. Pilihan pertama, mempertahankan impian saya dan mengubah perjalanan karir sesudah lulus dan bekerja rutin sebagai seorang kaya menjadi mengerjakan sesuatu yang membuat saya mencapai tujuan saya dalam jangka waktu yang singkat. Pilihan yang kedua, tetap mengerjakan apa yang dikerjakan teman-teman kuliah saya yang lain, yaitu menjadi seorang karyawan dan menurunkan impian saya ke sesuatu yang lebih realistis. Seperti misalnya menjadi kaya, sukses ketika mencapai usia 55 bukan 30. Saya tidak mau pasrah menerima masa depan yang suram dan bertekad mencari alternatif untuk mewujudkan impian saya. Saya ingin sukses ketika saya masih muda karena saya ingin membagi kesuksesan saya dengan orang tua pada waktu yang lebih awal daripada ketika mungkin sudah tidak cukup sehat untuk menikmati buah dari kerja keras saya.
Seperti yang telah saya katakan, ini bukan untuk saya, tetapi untuk mereka. Buku ini bagus, sangat menginspirasi. A Gift from a Friend. Bukunya Ibu Mary Riana. God bless you. Bye.